Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tuned. Selamat datang kembali di podcast kreator nongkrong di Nongkrong Digital. Ini udah masuk episode ke-15. Dan narasumber kali ini dari bidang industri kreatif, ada teman kita, teman nongkrong kita, Harbin Saputra. Luar biasa. Apa kabar nih Kakak Harbin? Baik bro. Wih, luar biasa. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam, Kakak Harbin perkenalan dulu nih. Dari backgroundnya apa kira-kira bisa di-share ke teman-teman Smart Netizen? Silakan. Oke, hai Smart Netizen. Perkenalkan, nama gue Harbin Saputra. Saat ini gue bekerja di Fremantle Indonesia sebagai produser development. Oh, luar biasa. Produser development ya? Ya, Terus saat ini lu lagi megang berapa program nih di Fremantle? sebenarnya kalau untuk program sih tugas dan job desk gue itu adalah development. Kita tahu development itu ada mengembangkan atau mengkonsep program-program baru yang akan kita jual, baik itu program untuk TV station dan juga digital platform, karena kan sekarang ini kita era digital ya, jadi kita harus beradaptasi juga dengan Dengan kondisi digital itu seperti apa, digital konten ya, digital konten seperti itu. Nah, kalau selain itu juga kita mengembangkan konsep-konsep program yang udah pernah ada. Seperti itu. Kan season 1 udah pernah, ya udah kita season 2 nih, misalkan season 2. Ya udah kita develop lagi nih. Apa nih yang barunya yang gitu barunya, ya. sesuatu yang baru, Biar yang lebih fresh lagi gitu. Selain itu juga ya ada permintaan by klien mintanya dibikinin program gitu kan, misalkan kompetisi. Kita memang biasanya Fremantle Indonesia itu lebih kepada program-program talent search, pencarian bakat, kuis, game show gitu kan, seperti itu sih. banyak juga nih. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih, gue penasaran sih sebenarnya awalnya lu bisa terjun ke dunia industri kreatif ini dari mana nih, Bin? Awal mula banget nih, coba-coba kah? Dicemplungin kah? Gitu-gitu. Awalnya itu tuh waktu zaman kuliah ya. Oh, kuliah. Kuliah. Nah, zaman kuliah itu seneng banget sama, sebenarnya nggak nyambung juga ya, kuliah gue tuh FISIP. Oh, FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ilmu Pelet. Terus Gitu. berarti udah bisa pelet sekarang. Ya, udah sedikit nih profesional, jadi nggak perlu puasa lagi gue udah. Ya, Terus terus itu gue kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung. di Jatinangor. Malah Bukan Jatinangor. Bandung. Iya, Jatinangor. FISIP di Jatinangor boy Iya, gitu. Nah, nggak kepikir dulunya pengennya sih nggak mau yang hitung-hitungan gitu, karena gue dulu IPS, SMA IPS. Oke. Saya juga IPS. IPS kan Badung lagi kan. IPS the best. Paling iya duduk belakang lagi kan, nggak ada kreatifnya pak, Iya, gitu iya, kan, iya. nggak ada kreatifnya, nggak pinter enggak, kreatif juga nggak tahu gitu kan. Iya, belum ada bayangan. Belum ada bayangan, maunya kuliah apa ya, yang nggak ada hitung-hitungan, maunya gitu doang. Ya udah, masuklah FISIP atau enggak Vkom, masuknya terimanya di FISIP udah. Nah ketika itu sering jadi panitia ospek dulu. Oh, kegiatan kampus. BEM. Iya. BEM. Ketika itu gue lagi disuruh pegang divisi acara event. Oh. Ketika itu kan ada maba nih, mahasiswa baru ya kan. Orientasi, ospek lebih kepada ospek fakultas. Oke. Ya kan, kalau ospek ke universitas kan udah ada lah gitu BEM pusatnya. Ya udah, itu di situ jadi divisi event atau bikin acaranya. Nah itu dari situlah gue suka gitu kan. Ya, jadi dari mulai bikin acara ospek itu lo yang nge-develop tuh istilahnya ya. Iya, jadi gue dulu acara itu bikin rundownnya.
Rundownnya Cari-cari narsum juga dong. enggak, dulu kan rundown doang. Oh, rundown doang. Ketua ininya bikin rundown, acara pembuka jam berapa, istirahat jam berapa gitu kan. Jadi dulu MC-nya juga. Oh. Jadi MC-nya juga. Multi talent. Multi talent lah, multi talented lah kan. Gitu. Multi talent sekali. Habis itu dari situlah kemudian kita ada kayak event musik. Itu lu lagi. Nah, event musik dilibatkan lagi gitu. Dulu kalau zaman itu kalau band dulu Cangcuters ya. Cangcuters, The Cat dulu tuh, Kafein, The Cangcuters, zaman-zaman Cangcuters itu dari zaman honornya 750.000. Itu belum masuk Belum produksi terkenal, ini ya? Manajemen belum masuk manajemen. belum terkenal lah, belum masuk TV lah gitu. Kita tapi udah tahu kan Bandung ya kan, Iya. Cangcuters, apa nih Cangcuters gini-gini lah gitu kan. Udah nggak usah yang terkenal aja, Kafein gitu kayak gitulah. Panggil Kafein. Ya udah. Itu lu yang ngide juga sama tim. Iya, Salah satu ide lu terrealisasikan. Iya, iya. Jadi bikin rundownnya. Nah, dari situ dulu lah, kecil-kecilan dulu. Nah, Iya. Terus habis itu setelah lulus kuliah akhirnya masuk produksi dulu proper. belum. Dari gue lulus itu tahun 2005. Nah, semenjak dulu Trans TV. Trans TV itu baru-baru launching kan, tahun 2001 tuh kalau nggak salah. Kita tahun 2002 2003. Gue lagi ngamen di Dago dulu, ya kan, di Plaza Dago tuh tempat anak-anak mahasiswa ngamen tuh. Ya, jadi lagi ngamen di Dago, terus ketemu Ada mobil ini Trans TV, mobil batik itu yang biru itu loh, Iya. ya kan, zaman dulu. Gue lihat mobil Trans TV, keren banget gitu kan, keren banget nih gitu. Dari situ cuma ngeliat, wah keren nih Trans TV, udah gitu doang gitu kan. Nah, waktu itu gue sempet beli, udah mulai ada ketarikan nih di dunia musik dulu. Oh, lebih ke musik. Nah, dan gue niat banget belajar dulu, pengen bikin IO gitu loh. Pengen abis ini gue pengen kerja di IO, enak kali ya gitu. Karena pengalaman sebelumnya. Iya, ketemu artis kan, ketemu orang-orang penyanyi ya kan, penyanyi zaman dulu kan gitu. Udah pengen kayaknya enak nih kerja kayak gitu kan. Pengen banget. Sampai gue akhirnya beli buku Wow. Bukunya jadi dari Adrian Subono. Itu tentang bikin jadi promotor musik. Iya. Di situ gue pelajarin, begini, bagaimana bikin show manajemen seperti apa, gitu kan, apa yang harus disiapkan, gitu itu kan. Dari dulu zaman mahasiswa kan, ibaratnya ya udah belajar dulu, gitu kan. Nah, sampai lulus kuliah pengen banget di dunia kayak gitu, cuma sayangnya nggak ada tempat untuk gue join gitu, untuk kerja di IO gitu kan. Sampai gue pengen banget kerja di IO di mana gitu, yang kok nggak ada nih, kesempatannya nggak kelihatan lah. Iya, sementara ide gue ada nih, banyak ide gitu kan, keliatin. Misalkan spanduk di jalan gitu kan, apa nih event apa gitu kan, liatin gitu. Sampai udah kesana gitu kan, sampai iseng-iseng di buku, pengen ini apa, gambar tenda Sarnafil, tenda apa itu kayak gini bentuknya. Udah bayangin, udah kesana, terus udah bikin logo gue nih, kalau gue punya IO kan, logonya kayak gini nih, namanya ini ya kan, logonya ini, warnanya ini, udah sana gitu. Dan itu gue kerja sebagai sales dulu, sales kartu kredit Bank Mandiri. Sales KPR lah gitu, sales bank sampai setahun, tahun 2007 deh. 2007 gue kerja dulu nih habis kuliah kan, gitu, sampai melalang buana di Bandung situ, nggak dapat kerjaan. Akhirnya ya udah gue kerja apapun lah gitu. Kerja yang di luar ini, biar di luar passion lah gitu kan. Karena kan ya kita harus nyoba apa dulu, zaman dulu kan kita coba dulu ya kan, mau nggak mau ya kita harus kerja apapun itu gitu. Apapun itu ya gue coba, jadi sales, jadi marketing seperti apa, jadi sales leasing mobil seperti apa, sampai 2 tahun. Nah, sampai suatu hari gue ketika itu lagi sahur ya, bulan puasa sahur. Nah, kita nonton YKS tuh, kita sahur, ada Olga, Komes segala macam gitu kan. Kok kayaknya enak banget ya kita kerja di sini gitu kan, kerja di TV, kayaknya fun gitu kan, kayaknya enak. Itu lo nonton live berarti ya? Iya, pas sahur.
dalam hati gue tuh nyebut, ih enak banget, gue pengen nih kerja di sini. Iya. Nah di situ gue nyebut tuh, wah gue pengen nih kerja di sini, gitu, pengen banget nih gitu kan. Udah. Nah sampai akhirnya tahun 2009 nih, kebetulan kontrak gue tuh nggak diterusin sama perusahaan. Habis kontrak, nganggur sebulan. Apply. Gue lihat ada running text di TV, di Trans TV, penerimaan besar-besaran kan, BDP ya, namanya itu BDP Broadcaster Development Program. Oh iya. Iya, batch 9 tahun 2009. Dan gue inget banget 2007 itu pertama kali BDP gede-gedean itu yang di Gelora Bung Karno di GBK tuh. Sampai dapat rekor muri. Oh, oke. Iya kan, penerimaan karyawan terbesar terbanyak di seluruh Indonesia. Sampai ribuan. Iya. Ya kan? Dan Di itu GBK. dari satu perusahaan doang. Iya, Trans TV doang tuh. 2007. Nah, gue mau masuk situ, tapi gue udah terima kerja di perusahaan gue. Gue udah kerja nih istilahnya jadi marketing itu tadi gitu kan. Ya udah. Ketunda lah. Ya ketunda lah. Sampai 2009 ya, itu 2009 nemu kesempatan, peluang. Akhirnya dulu gue masih di Palembang. Ya kan, di kampung gue, Palembang. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue mau ikutan. Gue mau ikutan daftar online, daftar online. Gue pikir ya udah deh, ibaratnya gue ikut aja tesnya di Jakarta. Gue tes sampai ribuan orang. Tesnya itu di Stepi, ribuan orang. Dan alhamdulillah prosesnya gue jalanin. Itu tesnya aja susah. Iya. Bayangin sampai seratusan ribu orang. Iya. Ya kan? Gue mengalahkan gitu sampai yang diterima itu cuma 200 orang. Dari 100 ribu. 100 ribu. 200. Ya kan? Waduh. Perbandingannya jauh banget. Jauh banget, Pak. Iya. Berarti kan betapa susahnya. Gue nggak tahu penilaian di mana gitu kan. Prosesnya 4 kali gue tesnya. Tes tertulis, tes pengetahuan sosial, pengetahuan umum, lolos, tes lagi besoknya, pemberitahuannya online. Ya, besoknya siangnya tes lagi, psikotes nih, udah jalanin, nunggu lagi nih seminggu, ya kan, keuangan udah nipis Pak, gitu kan, udah nipis, ya udah gue numpang di tempat teman gue di Bandung, balik lagi ke Bandung gue. Kosan temen ya kan, daripada gue balik lagi kan, nanti takutnya keterima lagi, tes lagi, duit lagi kan. Ya udah gue tahan dulu ya seminggu gitu kan, nunggu pengumuman. Sampai ternyata lolos gue. Lolos interview lah. Ditelepon sama HRD, selamat ya lolos. Kita besok bisa interview sama user di gedung Trans TV Jakarta. Jam berapa? Jam 9 pagi. Oke. Nah, udah. Alhamdulillah tuh, seneng banget gue, ya kan. Akhirnya jam 6 pagi, gue dari Bandung, pernah pakai travel, Baraya ya, di depan Unpad itu. Udah jam 6 pagi gue berangkat, nyampe Jakarta jam 8. Iya kan, masih pas, nunggu segala macem. Di interview lagi lah sama bos-bosnya tuh, usernya sama belum, sama para produser. Para produser gitu kan. Dites tuh, kamu sebagai apa maunya? Saya sebagai ada kan banyak dulu maunya talent, mau unit talent, mau unit produksi, mau kameramen segala macam apapun gitu kan. Tapi kalau gue memilih untuk jadi kreatif karena gue merasa diri gue bisa, gue kreatif. Dengan gitu. Mimpi lo yang sebelumnya. Iya, karena gue pikir ya gue banyak ide-ide lah gitu kan, apapun itu. Akhirnya di tes tuh, oke kreatif, punya program apa? Waduh, gitu kan, waduh langsung tuh ngecap aja udah gitu, ngecap aja udah tek. Saya punya program namanya komunitas. Apa tuh? Iya komunitas. Jadi kita liputan pada komunitas. Contohnya komunitas pencipta burung merpati, komunitas sepeda ontel, apapun itulah gitu komunitas. Oh iya bagus tuh bagus. Wah kata produsernya gitu kan. Ada nama-namain nggak sini? Oke. Ya udah nih tesnya begitu doang. Gila lu bayangin. Jauh-jauh ya kan dari Bandung. Tesnya cuma begitu doang. Udah ngobrol-ngobrol. Pasti pulang udah. Iya pulang.
Udah, tunggu ya. Dikabarin lagi, ya kan? Nunggulah gue, yaudah. Sampai gue di depan jalan Trans TV itu kan, gue ngeliat gedung Trans TV gitu kan. Wah, pokoknya gue harus bisa. Gue udah bilang nih, pokoknya gue harus bisa. Gak mungkin lah, ya kan dari ribuan karyawan ini satu kursi nggak bisa gue dapet, ya kan? Pokoknya gue harus bisa. Gue liatin aja gedung itu, ya kan? Sambil ngucap tuh ya? Iya, sambil ngucap gitu kan. Pokoknya gue harus bisa masuk sini. Nggak mungkin lah ribuan gue nggak bisa, satu kursi aja nggak bisa gitu kan. Ya udah baliklah ke Trans TV. Mereka terima. Ditelepon dulu, telepon lagi sama HRD, telepon lagi, dikabarin final interview. Wah, sama direksi. Ada Pak Cet itu? Enggak, Pak CT kan komisaris. Oh, komisaris. Iya, CEO, apalah chairman lah segala macam gitu. Udah, terakhir tetap tuh, Mbak, jam 6 pagi lagi, bangun lagi. Tadi. Iya, kayak tadi, bla, udah. Tes di situ di depan para departemen head. Satu-satu tuh. Sampai sama Mas Tama juga tuh, Wisnu Tama. Oh iya, Wisnu Tama dulu masih di Trans CEO. Media. Ditanya lah sama departemen headnya Mbak Gila Jozal dulu. Lihat ijazah, wah dari ini nih, ya dari FISIP. Kamu FISIP, terus pengalaman marketing, terus mau kerja di sini. Iya, nggak match. Iya, nggak nyambung ini katanya. Kamu gimana nih? Biasa mental gituin kan. Ya, gue jawab aja, ya menurut saya namanya kuliah bu, gitu kan. Kan namanya kuliah kita belajar. Nah selanjutnya ya kerjanya di dunia nyata ya kerja apapun itu gitu sesuai dengan penting kita punya kemauan. Oh, oke. Kamu punya program. Kamu suka program apa? Ya program jalan-jalan, gue bilang. Oh pengen banget tuh jalan-jalan ya kan, program jalan-jalan enak kan ya kan? Jalan-jalan ke luar kota, ini kan enak banget gitu kan. Oh kamu lebih pada itu ya? Iya. Nah menurut kamu pernah nonton Gerilya Unik ya? Gitu. Pernah bu. Menurut kamu apa tuh yang harus kamu bagusin di Gerilya Unik? Waduh, itu kan kita harus cepat. Iya kan? Kita kreatif ya harus cepat. Kan kamu sebagai kreatif nih katanya, iya kan? Menurut kamu apa nih ya harus kamu kembangin lagi di sini? Ya menurut saya kita harus bermain di rumah-rumah etnik bu. Iya gitu kan, ngecap aja gitu kan. Selama ini kan rumah modern doang. Nah, gimana kalau kita bermain di rumah-rumah yang mempertahankan arsitektur keaslian gitu, misalnya kayu asli, rumah tradisional, tapi konsepnya ya bagus, tapi konsepnya tradisional kayak gitu. Menurut kamu saya siap biasa aja tuh, gue digituin, biasa aja. Menurut kamu ada tuh sebelah, menurut kamu bagus gak konsep dia? Jadi nggak bisa jawab kan, orang nggak tahu kan, gitu. Ya udah, akhirnya ya udah, oke kalau gitu nanti kita hubungi lagi, udah gitu doang. Seminggu depan lagi tuh pengumumannya. Ya gue tungguin lagi lah gitu kan. Hitung-hitung berapa minggu gue di teman-teman gue kan pada balik lagi. Alhamdulillah diterima. Dia lihat di website ya kan. Ada tuh nama Harvey Saputra. Alhamdulillah gue seneng banget gitu kan. Seneng-senengnya gitu, seseneng-senengnya gue gak pernah dapat kerjaan seneng gitu kan. Ya perjuangan gitu katanya. Iya, sesuai juga. Sesuai perjuangan gue, dengan minat, mimpi segala macam, doa segala macam. Alhamdulillah keterima di Trans TV itu. Nah sebagai tim kreatif. Nah singkat cerita nih, dari itu keterima 2009 sampai 2020 ini masih di industri kreatif ini ya. Ya 2009. Lalu gue resign 2014, 5 tahun lah di situ. Lumayan Pak. Itu emang kontrak apa gimana? Kontrak sih. Gue dulu kita kontrak 5 tahun. Ijazah kita ditahan Pak. Karena development program itu. Iya, karena banyak dulu karyawan Trans TV ini dibajak. Iya, jelas. Udah biasa terjadi kan di dunia. Dulu Trans TV kan lagi jaya-jayanya ya. Jadi pokoknya anak Trans TV itu anak yang kreatif lah, inovatif gitu kan. Jadi banyak stasiun TV yang ngebajak. Nah, itu lo mencegah kayak gitu kan. Lo udah di sekolah lain segala macem kayak gitu. Bajak ya lo mencegah itu udah. 2014 lo ke PH. Gue memutuskan untuk jadi profesional aja di bidang apapun itu. Gue main IO.
syuting lagi, PH apapun itulah gitu kan, lebih ke sana gitu. Sampai akhirnya diterima di Fremantle sekarang. Ya sampai akhirnya ada, nah ini tadi peluang ya. Iya. Gitu. Kita tuh kalau ada peluang ambil dulu. Iya benar. Kalau gue kemarin ambil dulu peluang, ada tawaran peluang walaupun gajinya nggak sesuai ekspektasi. Iya gitu. Tapi karena kita senang tadi, nggak berasa tuh ya. Iya, nggak berasa. Ya udah lihat dulu dari mana nih Fremantle. Oh Fremantle. Oke, gue dihubungi sama produsernya. Fremantle program apa? Kita buat pencarian bakat tapi digital. Oke, gue mau karena digital dunia baru gue belum pernah gitu. Gue belum pernah ngulik di situ lah. Apa tuh digital konten digital konten pencarian bakat lewat digital itu belum pernah gue gitu. Akhirnya gue mau mencoba, gue mau belajar gitu kan. Mau belajar, akhirnya gue masuk. Tapi gajinya nih katanya harus coba. Kalau kemampuan sih gue gak worry lah sama lu gitu kan. Ya kan lu mantan Trans TV udah pastilah gitu. Cuma gajinya gak masuk nih gitu, segini. Wah, nggak bisa naik lagi, nggak bisa, udah mentok. Ya udah, gue tanya sama bini gue, gimana nih, ambil nggak? Ya udah ambil aja, nah siapa tahu nanti ada jalan lain. Oh yaudah deh, gue ambil. Itu dulu kontrak 3 bulan. Inilah percobaan. Iya, gue sebagai kreatif lagi pak. Iya, balik ke kreatif lagi. Berarti gue udah pengalaman kemana-mana, udah jadi associate producer lah kemana-mana gitu. Balik lagi ke kreatif. Gue ambil. Kenapa? Pasti kan ada sisi plus. Ya. Kita udah mahir, ya kan? Balik ke pekerjaan yang sudah kita pernah kerjakan, kita nggak kagok lagi. Benar. Kita malah terlihat profesional. Benar. Gitu loh. Benar. Ya kan? Jadi kerjaan yang dulu ibaratnya 5 tahun yang lalu gitu kan, 5 tahun yang lalu, kalau mau dibilang downgrade gitu kan, kalau dari segi gengsi, ya lu buat downgrade. Gitu kan, lu downgrade, kerjaan lu downgrade, gaji lu downgrade, gitu kan. Tapi gue gak melihat itu gitu. Justru itu menjadikan gue kesempatan gue untuk membuktikan gue profesional dan gue bisa jadi the best dari yang lain gitu. Dan alhamdulillah gitu, benar gitu. Jadi produsernya pun happy ngandalin gue, sampai IP-nya pun nitipnya ke gue gitu, karena gue percaya ya udah lu bisa gitu. Lu bisa tanggung jawab lah. Nah, ketika itu programnya Jux Karaoke Superstar. Jadi pencarian kontes menyanyi karaoke digital pertama di Indonesia, ya kan? Jux, kliennya Jux. Ya. Oh, itu lu yang ngerumusin lah. Belum, bukan. Itu udah jalan, udah. Kan gue sebagai di-hire sebagai kreatifnya. Kreatif dan scriptwriter gitu kan. Tugas gue ya awalnya bikin skrip buat script host. Ya kan? Gue belum pernah ya kan, bikin skrip gue belum pernah. Selama ini gue cuma baca skrip doang. Karena gue drama dulu, ya kan, drama di Trans TV. Dan gue tahu job desk-nya script writer itu kayak gimana. Itu susah. Susah minta ampun gitu kan. Gue ditantang untuk itu. Udah pernah bikin skrip, gue bilang udah aja dulu. Iya kan? Udah. Oh pernah. Oh gitu aja pernah. Terus mikirnya belakangan pak. Ada jalan lah. Iya. Ada jalan lah. Oke. Awalnya sebagai kreatif, ditanya, kreatif udah ada, yang belum nih scriptwriter, gimana mau ambil nggak? Waduh, scriptwriter, ya udah deh iya mas, boleh mas. Ibaratnya gue belajar lagi, ya kan, gue belajar ilmu baru, ilmu script, bikin script host kayak gimana segala macam gitu kan. Nah dari situ produser dan eksekutif produsernya percayain gue untuk di kreatifnya, untuk nonton juga. Bayangin lu tuh gue double job tuh, ya kan. Di perjanjian gue cuma skrip, dikasih lagi double lagi untuk bikin rundown. Rundown semua dari 4 tahap itu, dari penyaringan, selection dan segala macam sampai semifinal, sampai grand final live tuh 2 itu. Sampai itu gue yang semua yang bikin rundown. Dan gue belum pernah bikin live studio. Iya. Tapi akhirnya berhasil dong. Alhamdulillah berhasil. Berjalan lancar. Dan ini nih, orang percaya gue bisa. Ditanya, lu udah pernah bikin acara live dong? Belum.
Pernah, gue bilang aja pernah aja dulu. Pernah. Ya kan, orang taunya TV ya kan. Tapi kan nggak tahu, gue drama dulu. Iya, Di iya. drama, bikinnya daily breakdown. Tapi secara konsep produksi juga mirip-mirip aja kan. Iya. Tinggal ide kreatif tadi. Iya, yang namun mendasari yang berbeda. treatmentnya beda, belum Iya, pernah gue iya. lakukan. Tapi kalau namanya kita anak TV kan bisa semua gitu kan. Iya. Show manajemen seperti apa, untuk program show, untuk program live, apalagi itu benar-benar calon pertama gue itu bikin program pencarian bakat live 3-4 jam. Buat konten digital lagi. Iya. Bukan buat TV. Iya, gitu. Dan itu belum pernah gue lakukan dulu Iya. sebelumnya. Modal yakin, ya kan? Modal yakin aja bisa aja udah, Iya. bisa aja dulu gitu kan. Ya udah akhirnya belajar segala macam. Ya alhamdulillah sukses Iya. live itu. Dan gue cuma sendiri kreatifnya. Kreatifnya ini satu lagi disuruh pegang kamera, videografer jadinya, gitu kan. Tapi gue nggak melihat itu gue jadikan beban. Justru itu gue makan aja udah. Buat Karena membuktikan juga iya, kan. membuktikan juga karena kita sudah dipercaya orang. Artinya gini, ketika kita dikasih beban tanggung jawab oleh atasan kita, oleh orang, artinya orang ini sudah percaya sama kita, ya kan? Dan kita harus ya kerjakan itu dengan baik. Iya, iya. Ya kan? Setuju. Iya kan? Setuju. Ide kita luapin aja semua di situ. Setuju. Walaupun ya, waduh, kerja-kerjaan, Iya, iya. ngerjain skrip, ngerjain rundown, Iya. apa. Tapi enaknya semua satu otaknya jadi kita. Jadi Iya. kita tahu nih menyinkronkan antara skrip dan rundown itu seperti apa, Iya, gitu iya, kan. iya. Karena satu otak Satu tadi. otak itu walaupun memang ribet. Ribet. Kerja-kerjaan kita harus deadline segala macam. Ya udah karena kita udah terbiasa dengan kerjaan seperti itu ya kita enjoy aja, nikmati pekerjaan kita ya kan, enjoy. Dengan kalau kita enjoy ya nggak berasa seberat apapun, kalau nggak akan berasa gitu. Alhamdulillah dulu freelance, awal itu freelance tuh, freelance sebagai leader kreatif. Dan ketika itu pun, nah ini menariknya nih, ketika itu ada kompetisi di Fremantle itu, kompetisi kreatif night room. Jadi karyawan-karyawan boleh mengirimkan ide-ide kreatif. Nanti akan dilombakan, ya kan? Dilombakan di mana dapat hadiah. Terus kita dikontrak, akan dijual, dan kita beroyalti. Iya, iya. Nah, gitu. Terus lu menang nggak? Alhamdulillah gue juara 1, Pak. Luar biasa. Nggak bohong emang nih. Benar. Nggak bohong, pengalaman nggak bohong. Jadi gue juara 1. Pengalaman nggak bohong. Iya, juara 1 mengalahkan GM. Waduh. GM produksi, eksekutif produser. Ada 4 orang yang masukin ide, ya kan? Gue sama teman gue, asisten produser juga. Kita berdua yang menang. Gue juara 1. Jadi ditandemin nih, 2 sama 2 ini, ya kan? Sampai menang. Gitu. Idenya bagus. Gue nggak nyangka gue bisa menang, gitu kan? Awalnya gue nggak nyangka bisa menang. Ya udah, alhamdulillah menang. Nah dari situlah, dari situ kita dilirik sama manajemen, ya kan? Mulai ada impactnya tuh. Iya, terasa. iya, mulai dari eksekutif produser memberi kita referensi, ya kan? Bosnya, development, manajernya, ketika mau mereka, nah dari situ kontrak habis, sebelum kontrak habis, gue ditawarin untuk bergabung di Tempat lain. departemen development. Masih di Fremantle. Di Fremantle, tapi beda departemen, bukan departemen produksi, tapi lebih pada business development and new media. Iya. Gitu, business development and new media beda, ya kan? Iya. Kita kerjaan kita jualan, Pak. Iya. Jualan konsep, jualan program Konsepkan. kepada klien-klien, ya kan? Tugasnya nggak produksi lagi gitu. Nah itu sampai di situ tepat. Tapi masih sama, masih otaknya juga. Iya, otaknya, dapurnya lah. Dapurnya itu kita lebih pada kokinya. Iya. Switching doang kan, Iya, pivoting tapi bener. nggak jauh. Iya. Dan itu gue ambil karena gue senang, karena kan gue banyak ide-ide. Iya. Menurut gue ya udah Bisa kali nih ya. Bisa kali ya, gitu nanti kan. dijual nih, Iya. ada nih. ilmu baru lah, Iya, gitu kan, pengalaman baru. pengalaman baru, ilmu baru gue, ya kan apapun itu, ya karena gue suka belajar lah gitu.
apapun yang sesuatu yang baru gue belajar lah gitu. Sampai akhirnya ya udah sampai sekarang Masih 1 tahun lah gue dan masih banyak menurut gue ya. masih bisa dijelajahi ya. Ya dengan ide-ide kita dengan yang penting ide-ide kita itu relate Iya. dengan visi misi perusahaan, bisa dijual dan menghasilkan bisnis. Yang penting ide banyak, ya kan? Tapi bagaimana mem-package, mengemas ide-ide kita itu menjadi sebuah karya yang komersil, yang mampu dijual dan mampu menguntungkan buat perusahaan gitu. Tidak semua ide-ide kita tuh yang kita anggap oh bagus nih, yakin nih. Tapi ketika kita share ke atasan kita, ke bos kita, ya belum tentu menarik. Nah, Ya kan, belum tentu menarik bagi klien gitu. Ya kalau kita punya ide ya disimpan, iya. simpan. Karena gue dulu gitu, gue banyak ide nih, banyak waktu, gue ketik aja Oh, di PowerPoint. gitu. Iya, gue PowerPoint aja, mentah aja dulu poin-poinnya. Kasar aja. Kasar dulu aja, kata supaya nggak hilang. Iya benar. Iya kan, supaya nggak hilang, tetap udah. Alhasil sampai hobi begitu, band gue banyak, Iya. program apapun. Jadi ketika gue diminta bikin program nih, Tinggal buka file. mau bikin apa? Bikin ini nih. Wah, ada nih kira-kira di band gue. Bisa, pernah gue kayak gitu. Begini, program kita begini konsepnya. Ada permintaan klien, ya udah kita kawinin aja. Iya. Gitu. Contoh dulu waktu itu di Kreator Nongkrong, kita diminta TVRI sebelum gue join di Fremantle ya. Itu kita ngobrol tuh sama teman-teman, sama Mas Bon, sama Ami. Iya, itu ngerumusin konsep Iya, segala kan? macem. Kita bikin apa ya Terus enaknya? eksekusi kan, kolaborasi sama TVRI juga. Kita pengen bikin enaknya bikin apa ya? Ramadan, ya kan? Ramadan ini kayaknya orang dapat berkah semua, sampai tukang tajil gorengan aja laku gitu kan. Oh kita nggak laku gitu kan, Iya. kan? Masa sih gitu kan ada kesempatan, ya udah kita bikin ini aja konsepnya ya kan, sahur on the road. Jadi sahurnya ustadznya pakai motor ke mana-mana, jadi dakwahnya di mana-mana gitu. Iya. Dakwahnya Ide gila ya. iya, jadi dakwahnya nggak di masjid Iya, gitu, iya. tapi lebih kepada lingkungan, mau di kampung gitu kan, mau di kafe, mau di kantor, kita datengin tuh. Konsepnya seperti itu gitu kan. Oh ya udah. Ya kan. Ya sampai akhirnya program. Nah, ketika tadi, itu diminta sama TVRI, tolong dong bikinin program sahur. Iya. Ya kan, tapi kita nggak mau yang kaku, maunya anak muda. Iya. Nah, Pas banget. pas banget kan, ada ide kita tadi ya kan, kita tawarin dong. Wah, ini Pak, kita ada konsep nih Pak, Masuk. bisa nggak? Wah, tapi kita nggak mau, tapi yang di luar kita pengen studio aja, gimana gitu kan? Akhirnya kompromi lah. Iya kan, akhirnya, oh ya udah, Iya. ya kan, kita tacap dikit aja ya kan, ya gini aja Pak, gimana kalau konsepnya ustadznya jangan yang formal lah, yang lucu-lucuan aja. Iya. Penontonnya anak muda Pak, settingnya di kafe gitu kan. Biasanya kan orang kan kalau TV kan mau jamaah gitu Iya, kan, iya. konsepnya masjid ya kan, penontonnya ibu-ibu, bapak-bapak pengajian ya kan. Tapi Iya. kita Ini enggak. berbeda kan. Iya, kita anak Rasanya muda, tuh berbeda. iya, duduknya pakai bean bag iya. gitu kan. Settingnya cafe shop. Belum pernah ada gitu kan, belum pernah ada yang seperti ini gitu. Dan juga dakwahnya seputar anak-anak muda yang nggak berat-berat. Iya. Penceramahnya juga yang lucu. Kita pakai Ustadz Akhil Patrio. Supaya apa? Supaya nggak terlalu kaku. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, hal-hal yang udah kita pikirkan itu kita kolaborasikan lagi, kita modifikasi lagi. Jadilah sebuah program yang out of the box gitu Iya, loh. Iya. Out of the box. Sampai Pak Helmi Yahya pun dulu yang sebagai dirutnya ya setuju. Iya. Oke nih gitu kan. Terjadi. Okein, ya akhirnya terjadilah. Kita dapat 26 episode. 26 episode kita syuting ya. Lebaran kita bisa lebaran Pak. Alhamdulillah, nggak mepet. Gitu kan, gitu. Dari Iya, ide-ide liar tadi, yang penting kita tuh udah ada kemauan, sudah ada konsep dari kita gitu. Ketika gue percaya sih, ketika kita
dari otak kita mau gitu sesuatu, Allah pasti Tuhan pasti buka jalan gitu kan. Yang penting kita nyebut dulu gitu kan, kita pengen apa gitu kan. Karena jujur aja selama ini gue belum pernah kepikiran untuk bikin program Ramadan gitu kan. Iya, gitu kan. iya. Makanya dari situ Nah ketika tahun-tahun kemarin itulah tahun 2019 pengen gitu, yuk kita bikin program Ramadan yuk gitu kan. Apa ya gitu idenya. Ya udah jual sana sini belum ini, ya ada jalannya kan. Iya. Gitu. Akhirnya jadi nyata. Jadi kenyataan gitu. Nah, by the way nih, kan tadi lu ngomongin apa? Departemen lu Business development and new media. Nah, kalau sekarang nih, yang posisi sekarang nih kan tadi kita ngomongin masa lalu. Posisi sekarang lu menargetkan ke new media gitu, mungkin bisa di-sharing new media di sini tuh contohnya apa sih, platform apa sih yang lagi di develop, yang lagi diincer gitu. Ya, kalau biasanya Fremantle itu terkenal dengan program pencarian bakat Indonesian Idol. Iya. Ya kan? Iya, sering banget tuh di belakang-belakangnya kan. Iya. Fremantle. Family 100. Oh, itu Fremantle ya? Fremantle, Family 100, Super Deal. Ya kan, seperti Indonesia. Sampai sekarang baru ini Price is Right di Global TV. Nah, semua itu kan program-program TV ya. Ya kan? Program TV yang sudah ada di beberapa negara semua gitu. Iya, jatuhnya kayak sama titiru modifikasi aja sih. Iya, jadi program franchise yang ada di negara-negara sudah hits di negara-negara dan ada di negara kita. Iya, dan kita terapkan lagi di Indonesia, tentunya mengadaptasi lagi dengan lingkungan Indonesia seperti apa. Nah, new media kita tahu, new media adalah media baru, artinya kita di luar TV. Iya. Yaitu media digital. Iya. Ya kan, media digital ini banyak platformnya gitu. OTT, over the top, ya kan. Sekarang lagi banyak itu aplikasi nonton ya, VOD, video on demand, ya kan. Video on demand, udah lagi sekarang nih podcast kayak kita ini, ya kan. Tentunya perusahaan-perusahaan ini sudah ada, udah besar. Nah, tugas kita adalah mencari sebuah konsep baru yang bisa kita kolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan yang udah ada ini, penyedia layanan OTT ini, ya kan, baik TV digital maupun TV digital. Ya kan, maupun video on demand, ya kan, seperti Netflix, GoPlay gitu kan. Nah, Fremantle saat ini lebih bermain kepada ke arah sana, lebih ke drama. Nah, selama ini kan Fremantle mainnya di quiz, game show segala macam itu. Dan talent itu tadi. Nah, ayo kita main ke drama series. Nah, sekarang ini kita lebih fokus ke drama series nih. Tapi di playnya di video on demand tadi. Video on demand, gitu. Mau drama apapun, drama sitcom, drama komedi, drama serial killer, apapun itu gitu ya, yang bisa diterima oleh VOD ini, OTT ini, ya kita lakukan gitu, apapun itu. Nah, sekarang ini kita udah main di podcast. Kita kerjasama sama Spotify. Jadi kita bikin podcast original serial Spotify yang langsung dibeli sama Spotify gitu kan. Kita bikin 3 serial horor dan kriminal. Gitu. Jadi serial kisah kriminal Indonesia. Jadi kasus-kasus pembunuhan. Ya kan ada namanya lenyap itu kasus pembunuhan yang tidak diketahui. Ya kan, yang ibaratnya yang serem lah gitu. Pembunuhannya yang misterius. Kan banyak berita-berita pembunuhan, termasuk Jessica Kopi Cyanida, ya kan? Itulah, itu dikemas jadi podcast di Spotify. Ya, dinarasikan oleh Marissa Jeffrina, artis dan juga pengacara. Nah, itu kita riset semua mulai dari itu di developnya di bagian departemen baru ini gitu ya. Departemen gue gitu awalnya gitu kita develop serial kriminal, ya kan, serial kriminal kita bilang serial kriminal dalam bentuk podcast. Tetap ada skripnya, tapi dibacakan
Iya gitu. dengan talentnya Iya, itu susah banget Pak kita. susah. Nyarinya risetnya itu, kasusnya itu, ya kan orangnya di penjara gitu. Kita harus Iya. tahu lagi keluarganya seperti apa. Lalu juga ada pembunuh berantai. Iya. Ada pembunuhan berantai. Di Indonesia juga. Di Indonesia pembunuhan di luar negeri juga lalu gitu. Oh. Dan ada juga Fikri Riana, cerita horor nih. Gitu. Fikri Riana itu kita tahu Riana yang pesulap yang bawa boneka yang kepalanya Iya. miring. Fun fact ya, rambutnya. fun fact ya. Iya. Gue kenal Riana sebelum diserem. Oh iya, lu kenal? Wudi. Cuman waktu itu gue lost contact. Jadi Oh. kayak gue dulu suka main sulap. Hmm. Ada grup-grupan lah, kita ketemu di acara sulap bareng, kenalan-kenalan, ada Riana. Riana waktu itu masih girly banget, masih lucu banget lah ibaratnya. Iya. Cewek banget deh. Cewek-cewek imut gitu. Dan dia suka ini. Ibaratnya apa ya? Bahasanya sih caper. Ya, namanya kan kita pengen di notice. Ada dulu Romedal waktu acara-acara di Master, ada siapa suka dia kasih sesuatu tuh ke mereka sampai akhirnya ya gue nggak tahu tuh gimana ceritanya dia bisa di develop sama ya pesulap senior ya kan, terus jadi sampai sekarang. Iya. Nah kita dapat idenya itu Pada dari things. dari Got Talent. Iya. Dia kan peserta Got Talent tuh. Got Talent kan punya Fremantle. Oh iya. American Got Talent, Indonesian Got Talent gitu kan. Nah, dari Got Talent ini dia nih kayaknya sesuatu nih ya kan. Ya kan? Dia pesulap tapi tampilannya serem. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya dari kita punya ide untuk membuat ini bisa nih. Jadi awalnya dulu mau dibikin serial horor. Oh buat video gitu. Iya, bukan serial, podcast. bukan broadcast awalnya, serial ini gitu. Udah kemana-mana sampai diminta sama stasiun TV juga, tapi Riana-nya nggak mau, ya kan karena image ya, stasiun TV-nya ini gitu ya kan. Satu dan lain hal. Ya tengah nggak mau gitu kan. Ya udah, akhirnya sempat ketahan loh, setahun 2 tahun lah, sempat ketahan ini konsep karena bagus banget gitu kan. Sampai akhirnya ya dibelilah masih Spotify kan, Iya. karena ya bagaimanapun juga bagaimana kita mencari celah ya kan, kalau sisi sini nggak bisa ya kita harus sisi kreatifnya bermain lagi ya kan, dijadiin lah serial podcast gitu. Seperti itu Pak. Tadi ada video on demand, ada podcast. Kalau kan tadi lebih sering nyebutnya podcast nih. Kalau di video on demand lu megang atau pernah ngekonsepin acaranya acara apa? Kalau video on demand, aku bilang tadi bahwa kita baru bermain di drama. Oh, contoh dramanya? Di drama ini sudah ada beberapa serial yang sudah kita bikin pilotnya. Masih pilot. Nah, berarti belum boleh di-share nih? belum boleh di-share. Ya udah jalan. Kan? Sudah ada nih. Tapi udah ada. Sudah ada. Emang sudah switching ke situ ya? Sudah. Sebelum TV. Sudah fokus ke sana. Kita udah fokus. fokus nih untuk Ke new VOD media ya, ini. VOD ya, untuk drama segala macam. Sekarang kita memang tahun ini lagi fokus untuk sana dan produksinya mungkin tahun depan untuk proyeksi di 2021 nih penggarap produksinya. Tapi gue masih sampai sekarang juga masih sibuk untuk mendevelop beberapa serial Untuk podcast dan VOD tadi? VOD. Oh, khusus VOD? Iya, khusus Podcast VOD. yang udah jalan. Podcast sudah jalan. Iya. Malah mau season 2, season 3, Pak. Iya. kan? VOD lebih ke drama sana, lebih ke serial. Series lah ya, kita bilang series lah. Lebih ke sana sekarang gitu. Banyak juga permintaan klien juga. Misalkan klien handphone. Ya kan? Kita bikin konsep kita. Yaudah handphone ini handphonenya kameranya cakep. Ya kan? Kita bikin apa nih? Ya kan? Tayangnya di YouTube-nya si klien. Tapi contoh yang pernah lo lakuin video untuk si contoh handphone tadi gitu ya kan? Itu iklan atau video campaign atau gimana? Atau lu bikin series khusus drama tapi ada built-in handphone-nya gitu? Jadi kita bikin kompetisi young fashion designer. Kompetisi tetap nggak jauh-jauh dari lomba. Iya gitu. Dari awal kan lomba terus. Nah, tapi kita kemas bagaimana ini bisa jadi digital konten. Tentunya ya kan. Sekarang gini, perusahaan brand itu kan mereka juga bermain di YouTube konten mereka. Iya, 2 kaki lah bahasanya. Iya.
mereka juga bermain bikin web series. Iya. Banyak banget dong sekarang ini, Banyak. sampai BUMN aja bikin web series, Pak. Iya. Ya kan? Nah, web series ini banyak bentuknya gitu. Ada drama, ya kan? Ada reality. Iya, reality show, variety Iya, show, sitcom reality, juga masuk. apapun itu, ya kan? Nah, Adaptasi juga sih proses sebenarnya. juga. Nah, bagaimana kita bikin sebuah kompetisi, ya kan? Untuk klien kita handphone, bagaimana caranya mereka mengandalkan handphone ini untuk merekam sendiri. Gitu. Iya. Untuk nunjukin juga fitur-fitur. Iya, fitur-fitur segala handphone macam. ini gitu. Nah, bikinlah sebuah kompetisi tapi lewat handphone gitu, kompetisinya untuk rekaman segala macam dari handphone gitu kan. Itu udah jalan. Udah jalan. Tapi pertanyaan gue gini, Bin. Kan kompetisi itu di jalan. Produksinya gimana lagi masa pandemi? Ya itu tadi virtual. Oh, full virtual. Meeting Iya. semua dari Virtual. Ya, virtual iya, jadi meeting. semua produksi mereka produksi sendiri. Kita kasih handphone nih, ya kan? Kita kasih handphone produk terbaru handphone. Semua activity direkam ke handphone. Oh. Ketika- Jadi footage semuanya itu dari handphone. Dari handphone, dijahit. Di PH-nya ini. Iya, laptop gitu. jadi kita bikin jadi di videonya ya kita kerjain tetap di post productionnya. Namun secara produksi itu semua dilakukan dari rumah peserta itu gitu. Karena kan kita beradaptasi dengan Iya. pandemi ini ya kan. Awal-awal kita bikin itu ya awal-awal ketika pandemi bulan-bulan 4, bulan April ketika Oh, itu semua emang idenya pas pandemi udah melanda tuh ya. udah lagi melanda-melandanya, Pak. Oh. Lagi work from home semuanya. Tapi tetap ya namanya orang kreatif mah ada aja Iya, jalan ada mau aja. pulang ya. Iya. Kita harus berdamai dengan keadaan, menyesuaikan keadaan karena semua ini kita lihat aja semua dilakukan dengan online ya kan. Iya. Webinar, seminar nggak ada, gimana menghasilkan duit pakai webinar, berbayar lah, dikasih kode buat masuk ya kan, memamerkan Zoom semua pakai itu gitu kan. Ya kita membuat sebuah program bagaimana program ini program virtual, semua berjalan dengan virtual gitu Bang. Itu perintah dari manajemen kan bagaimana walaupun pandemik namun tetap produktif bagaimana kita menyiasati di situasi semua online. Iya. Semua virtual ya kita bikinlah kompetisi tapi virtual. Iya. Gitu. Tetap virtual gitu kan tetap. Tapi yang baru jalan satu kompetisi ini aja. Ada program lain yang virtual juga gitu? Ada Live show ada. Kita ada Daniel Mananta, Daniel Tangga Kamu. Oke. Itu talk show ketika pandemi juga lahirnya. Jadi hostnya Daniel Mananta. Gitu. Terus jadi dia panggil bintang tamu doang. ya, Tapi awalnya meeting virtual. Oh. Virtual. Setelah PSBB transisi udah mulai ketemu. Iya, video conference, awalnya beberapa episode video conference, semua bintang tamu hari Lasso, episode pertama itu hari Lasso di rumahnya, Daniel kita syutingnya di kantor ya kan, tetap dengan protokol kita tidak boleh dari 5 orang kru gitu kan, cuma 5, udah gitu. Dalam satu ruangan Iya, gitu kan. iya. Dan masih berjalan beberapa episode lah. Tapi ini udah mulai muter ya, karena udah pelonggaran kan. Iya, udah mulai muter nih. Produksi udah kemarin terakhir di Raffi Ahmad ya. Syutingnya di Raffi Ahmad. Tapi teman-teman produksi bukan gue yang syuting gitu kan. Kan Anda itunya lagi kan. Iya. Lagi. Oh iya, kemarin itu sempat mendevelop juga buat TikTok. Dulu kan selama pandemi kan orang TikTokan semua nih. Iya. Ya kan? TikTok lagi naik dulu ya kan kemarin sempat bulan-bulan pandemi awal-awal Maret itu TikTok lagi naik Pak, orang di rumah ngapain TikTokan semua. Nah dari situ ya kan, dari situ kita melihat peluang ya kan, bikin apa kita muter otak lah, kita brainstorming, sempat bikin juga di TikTok, bikin juga kompetisi TikTok. TikTok Edik namanya. Ya kan, dari demam-demam TikTok, kenapa enggak kita bikin kompetisinya ya kan, kompetisi TikTok, live-nya produksinya live streaming tayang di pengennya nih kemarin di aplikasi TikTok atau YouTube-nya TikTok. Sudah berjalan sih, sudah tahap meeting juga sama TikTok, pihak TikToknya gitu.
Iya, iya, iya. Masih sampai saat Iya, ini juga iya. masih Ada ini. masih tahap kita masih digodok. Mhm. Bagaimana ketemunya gitu, TikTok maunya begini gitu. Iya, iya. Itu kan yang susah menyelaraskan lah. Iya, bahasanya. konsep-konsepnya. Dulu apapun kita mainkan dulu. Iya, iya. Sampai Lazada, Marketplace, Mau aku bagaimana bikin. apapun bikin buat gimana kita jualan aja terus gimana. Tiba-tiba Gitu. pandemi. Semua harus beradaptasi. Jokes karaoke superstar harusnya udah jalan tapi tidak jalan lagi, ya kan? Tiba-tiba udah digodok-godok udah mateng di bulan Januari, Februari, ya kan? Maretnya kena pandemi. Tapi itu awal-awal challenge yang paling berasa ketika tidak boleh ada kegiatan, semua harus dari rumah. Wah, Wah, apa yang lu rasa tuh, Bin? salah gua, Pak. Pusing. Pusing dalam artian program tidak jalan Pusing gini, bukan begitu, bukan. atau lebih ke masalah ini pendapatan rumah Iya, tangga. ya itu tadi banyak bocah, Pak. Jadi, Double ya, combo ya? double kerjaan kita double, ya kan? Iya kan, kita kerja anak minta main, ya kan, ngurus apapun jadi kita urusin semua. Kalau kita di kantor kan kita fokus di kantor, ya Iya, kan, benar. mengerjakan sesuatu cepat, karena kita fokus di kantor nih, gitu, nggak ada yang ganggu. Memang kita buat kerja nih kantor. Tapi kan kalau di rumah, ya kan, Banyak pekerjaan distraksi. ini banyak distraksinya gitu, jadi agak sedikit tertunda lah. Oh, jadi Iya. lebih molor lah ya ini. Lebih molor gitu, dan waktu kerja pun jadi tampaknya lebih panjang ya. Iya. Iya, ya kan lebih panjang sampai malam-malam malah gitu kan. Biasanya malam udah nggak kerja, ini malah lebih panjang gitu kan. Full time sekali Full lah time, pokoknya meeting lah. meeting tetap sampai malam, Iya, kadang iya. kan nggak kenal waktu lah gitu kan. Kayak gitu, cuma ya dinikmatin aja lah. Ini nggak berasa udah 5 bulan. 5 bulan dan ada hasilnya juga kan, produksian tetap alhamdulillah ada yang udah jalan. buka PSBB Oh. buka, udah mulai syuting-syutingan. Dan alhamdulillah perusahaan kita sehat, tidak ada PHK, tidak ada pemotongan gaji, tidak ada apapun gitu Iya, kan. iya. THR tetap dibayar full gitu. Masih ini ya sesuai ya dengan sebelumnya kan, Iya. sebelum new normal ini gitu Normal kan. gitu. Tetap malah kita tunjangan naik jadi. Alhamdulillah. Tunjangan komunikasi jadi naikin. Saya kan? tidak. Dia kan tuh buat wifi kan, ada wifi kan. Iya, padahal di rumah udah pakai wifi lah. Iya, iya. Gitu. Ya banyak lah ya cerita. Jadi kita menyesuaikan ya. Iya, Adaptasi. adaptasi. Beradaptasi dengan pandemi. Kalau dulu kita takut pandemi, ya sekarang kita harus berteman, bersahabat, Berdamai. berdamai dengan COVID. Iya, Gitu. untuk bertahan hidup. Iya, apapun gitu. Tentunya perusahaan bisnis harus tetap berjalan. Benar. Nah, kira-kira kedepannya nih, kan saat ini nih, tadi udah mulai switching dari media mainstream, TV, segala macam, TV radio gitu kan, media mainstream ke new media. Kedepannya kira-kira apa nih? Belum bisa diprediksi, menurut lo atau Tetap gimana? kita di dua ini ya, dua dunia lah, Iya, dua dunia. ya kan. TV teritorial, program TV dapat jalan seperti yang udah jalan nih Indonesian Idol, ya kan, harusnya jalan nih. Tahun ini Tahun ada. ini jalan nih, ada lagi ya kan. Tapi enggak. Audisinya jadinya online. Oh, belum ya, berarti belum. Belum, karena sekarang masih tahap audisi. Oh. Audisi online. Berarti kemungkinan akhir tahun grand final. Bisa jadi. Itu gua tahu gitu. Dan gua terlibat juga untuk jadi precaster. Oh. Nah, Pengalaman baru lagi tuh. pengalaman baru lagi nih, Iya. nyaringin seluruh kontestan yang udah submit videonya melalui YouTube, ya kan, YouTube. Oh. Jadi kita playin satu-satu, kita dengerin, ya kan. Bagus nggak suaranya, ya kan? Ah, jelek, no. Tinggal next ya. Iya, tinggal next. Nggak pakai ngantri. Iya. Jadi Pak, dari Papua Pak, dari Papua. Banyak ya. Dari Papua, dari Aceh, semua dari seluruh Sabang sampai Merauke itu bisa. Iya. Bisa Berkesempatan. berkesempatan untuk itu. Selama ini kan biasanya kan cuma 5 kota atau Ya, kota-kota lima besar kota doang. besar, ya kan, orang susah ngantri panjang segala macem. Nah,
dengan online ini diuntungkan juga gitu. Iya. Diuntungkan kedua belah pihak. Iya. Dari produksi costnya nggak kayak Iya, dulu gitu. benar. Ya kan? Iya. Dari sisi peserta ada kesempatan baru gitu Kesempatan ya. Kan? baru gitu. Jadi untuk memanfaatkan kondisi online semua serba online Oh iya. gitu. Tapi kedepannya belum ada bayangan nih bakalan kayak gimana. Kalau dari diri lo sendiri. Soalnya kalau gue baca-baca nih ya, konten live streaming bakal digodok. Jadi kondisinya kedepannya dibanding video on demand, orang-orang lebih ngandelin ya live streamers. Misalkan nih lu ntar Indonesian Idol tiba-tiba ya udah harus full live stream dong. Iya. Iya kan? Dan lo kan kerjasama dengan banyak media live stream. Iya. Di luar yang udah ada sekarang Iya, gitu. benar. Kalau dari bayangan lo ada lagi kah selain live streaming nih ke depannya? Jadi selama pandemik ini ya kan kebiasaan kita kemarin gitu kan melalui sebuah online akan tetap dipakai maupun setelah pandemi mau tahun 2021 ya kan tetap industri digital inilah yang bertahan. Ya, hopefully. Ya kan? Full benar sekali kita menganggap benar di industri digital akan tetap bertahan, akan tetap maju. Iya, bahkan jadi maju. Iya, semua orang pasti akan beradaptasi di kebiasaan baru ini di sini gitu. Akan tetap mengambil. Sekarang gini, contoh ya, webinar, ya kan. Misalkan ada seminar tentang entrepreneur atau tentang apapun, biasanya di Jakarta, ya kan. Orang nggak bisa datang. Sekarang nggak akses. Dulu kalau seminarnya tahu sendiri pak, Iya. 100.000 berapa 200.000 300.000 ya kan. Nah, sekarang orang webinar walaupun berbayar, tapi kan setidaknya lebih murah. Iya, lebih murah. Iya dong. Yang dari jauh-jauh di luar kota bisa menikmati juga, gitu kan, bisa Siapa nonton saja, juga di siapa mana aja saja. di mana aja ya kan. Orang bisa nonton itu seminar gitu, orang bisa dapat ilmu, cuma bayar pun di lebih murah, ya dong. Baik dari itu dari segi konsumen dan segi produsen, ya kan. Sebagai kita orang kreatif ini, bagaimana caranya kita tetap kreatif. Bahkan banyak juga teman-teman gue, termasuk gue juga nih, selama pandemi ini, selama gue work from home, itu gue tetap produktif. Justru gue banyak program-program yang makin ini, ide-ide gue. Iya, ide lu makin liar lah. Ide makin liar gitu, ya kan? Ide makin liar karena ketika tidak melakukan sesuatu, apa nih iya, gue balik lagi. Makin Kita terpacu, ya? benar, kita bisa melakukan sesuatu apapun itu yang tidak sempat kita lakukan ketika kita sibuk. Benar. Ya kan? Ketika kita nggak sibuk, kalau kita orang kreatif, apa aja kepikiran pak. Iya, setuju. Ya kan? Tinggal nanti eksekusinya. Tinggal nanti eksekusinya, bagaimana kita mengeksekusinya. Apakah hanya sebatas ide atau bisa jadi karya. Ide sama karya beda. Benar. Ide, setiap orang pasti punya ide. Punya. Dan pasti nggak ada yang ide itu nggak ada yang jelek, semua pasti bagus. Ide, ya kan? Tapi bagaimana cara untuk menjadi sebuah karya, itulah yang susah. Benar. Ya kan? Yang perlu proses. Ya apalagi sampai karya itu diminati, disukai oleh banyak orang. Nah itulah jadi yang namanya jadi trendsetter. Gitu. Ide-ide yang jadi trendsetter yang lalu diikuti, disukai banyak orang, lalu diikuti banyak versinya lagi, ya kan? Banyak yang ngikutin lagi, gitu. Nah itulah gitu enaknya jadi orang kreatif, bahwa kita kalau punya ide ini dulu lah, catat dulu, pokoknya berpikir aja dulu. Kalau gue selalu berpikirnya sesuatu ide itu harus beda, think kreatif and different, berpikir kreatif dan beda. Kenapa? Kalau kita bikin ide yang sudah ada, ngapain? Gitu. Sama aja, akan dilirik orang dong. Niru, ya kan, contoh di panjang jalan jualan talas Bogor, itu talas Bogor semua. Kita mau jual talas Bogor juga kalah kita sama yang udah ada. Tapi kalau kita jual nangka, beda dong, ya kan, beda sendiri dong kita jual nangka.
ya orang pasti akan ada nangka nih, yang tadinya nggak mau beli nangka Jadi kepo. ya kan, ada nangka nih, Iya. belilah gitu kan. Yang tadinya beli talas Bogor, ngeliat ada nangka, Pengen beli juga. pengen beli juga ya kan, beli nangka deh di situ. Balik lagi Apalagi ke harus berbeda dan apalagi nangka kita beradaptasi. enak gitu kan. Iya. Oh nangka enak di situ tuh gitu. Iya. Beli nangka enak di mana? Di situ tuh. Sama dia aja udah Iya. terkenal dong kita. Iya. Nangka kita, nangka enak gitu kan, tempatnya di sini. Nah dari situ namanya brand, kita branding image kita seperti itu. Ini ada tips-tips lain nggak nih buat teman-teman smart netizen yang pengen join ke industri kreatif nih? Siapa tahu ya kan setelah pandemi lulusan-lulusan baru mencari passion ke industri kreatif gitu Gue kan. rasa sekarang para anak-anak muda ini ya, sekarang udah jadi konten kreator lah. Ya banyaknya. Banyak ya kan. Dari situ aja tuh udah membuktikan kalau itu kreatif dari konten dia. Ya. Aku mau bikin ini nih, review ini, bla bla bla, apapun itu, do something, lakukan, Lakuin aja. lakuin aja dulu, ya kan, lakuin apa yang ada di ide lo, ada di dengan ide lo itu, ya kan, lo ide boleh, silakan seliar-liar mungkin, tapi tetap bisa dieksekusi, Benar. ya kan, eksekusi itu yang susah, Benar. gitu, ide nggak perlu takut original atau enggak. Menurut gue sesuatu itu udah sekarang ini udah nggak ada lagi yang original gitu, semua inovatif. Inovatif artinya inovasi. Iya, Sesuatu yang sudah ada dikembangkan lagi gitu Iya, kan. iya, iya. Sekarang orang mau nemuin mobil udah ada. Apa yang bikin berbeda? Iya apa ya yang kan, bikin- mobil semua mau bikin mobil, Oh. mau bikin mobil ya sekarang mobil udah ada. Nah sekarang mobil ini bisa inovasinya apa, ya kan? Nah itulah gitu pembedanya. Nah kita harus membuat suatu ide itu yang berbeda, pembedanya apa gitu. Sama sekarang review semua orang review, Iya. ya kan? Mau Tapi dibikin. lu ngebedainnya apa? Lu nge-review apa nih gitu kan? Kan? Apa yang mau lu review? Supaya menarik kan, itu kan konten kreatif seperti itu kan. Kalau Iya. kita sama-sama review makanan, ya kan, Bosan. gua sama aja. Tapi makanan apa nih misalkan, makanan pahit, ya kan, makan makanan asam, makan makanan apa kan, itu beda nih khusus, ya kan. Temui lu di mana nih gitu, lu mau bermain apa gitu, ya kan. Kayak gue misalkan, gue lebih kepada konseptor buat TV program, gitu. TV program. Ketika gue bermain IO, gue nggak cocok. Iya, another world itu. Iya, walaupun bisa aja, tapi gue ketika pengen bikin IO sendiri, kayak gue nggak hoki. Gue lebih hoki gue TV. di program acara, entah itu mau TV, entah mau digital gitu kan, gue lebih kesana hoki gue gitu, Dan balik lagi itu datang karena lu mencoba ya. mencoba. Bukan yang cuman ngelamun, diem, terus gue pengen ini, tapi gak dapet. Ya udah, Nah, kayak gitu-gitu kan. nah Mencobanya itu kan, karena banyak orang kan nggak mau nyoba. benar, Di situ Benar. kuncinya justru. coba aja dulu gitu. Lu apapun itu coba nih. Kalau ada peluang ngajakan lu, artinya orang itu butuh lu Ya. gitu. Ambil aja dulu, mikirnya belakangan gitu loh. Iya. Kerja keras pasti pikir otak apa ini dan ketika ditantang, ambil aja dulu gitu. Benar-benar. Pertama itu kesempatan nggak datang 2 kali, Iya. ya kan. Ambil dulu kesempatan itu, ya kan, nggak usah orientasi duit dulu gitu, apalagi anak muda, ya kan, nggak ada tanggungan, ya kan. Ambil dulu aja, buat apa? Buat belajar, karena ilmu ini nggak ada habis-habisnya, Iya benar. sampai tua pun harus tetap belajar. Benar. Gitu. Ya kalau lu nggak belajar lu mati. Iya, apalagi kreatif. Kreatif itu bukan turunan, gue gak ada keturunan kreatif. Orang tua gue PNS, semua PNS, gue kuliah di FISIP, gitu kan. Kreatif itu adalah dari passion dan kemauan kita. Kemauan balik lagi. Gitu, balik lagi kemauan gitu. Lo mau jadi orang kreatif sama orang pinter beda ya. Iya. Menurut gue ya, orang pinter itu dokter pinter, karena dia bisa apa? Otaknya bisa menghafal.
ya kan, daya hafalnya kuat. Itulah yang bikin orang pintar, ya kan. Kalau ditanya jawab, bisa jawab dong. Orang pintar karena otaknya bisa mengingat, ya kan, bisa mengingat dengan kuat, ingatannya kuat. Itu orang pintar gitu. Tapi orang kreatif belum tentu pintar, ya kan. Tapi gue inget cerita satu hal gini, bener kata lo, orang kreatif belum tentu pintar, karena orang kreatif itu dasarnya adalah kepepet. Iya benar juga sih. Gimana ya, gue dapet ini sebenarnya dengernya dari Benak Ribu apa Alit gitu, si Klisius. Dia tuh bilang ketika lo kepepet dengan segala kekurangan lo, di situ kreativitas muncul. Contoh misalkan nih, ada orang galau mulu gara-gara ditolakin, terus dia nggak tahu lagi harus ngapain, tapi karena dia mungkin udah kepepet gitu ya kan, mau menumpahkan kegalauannya, dia bikin tweet kah, bikin cerita di blog kah, sampai akhirnya mungkin bisa dijadiin novel atau dia jadi seleb tweet. Kesempatan-kesempatannya justru malah datang di tempat yang nggak diduga. Bener. Kayak gitu banget. Karena kepepet tadi, dia mau numpahin sesuatu gimana ya, Twitter dibaca jadi seleb tweet. Iya, blog thread bikin dibaca jadi novel. Iya, nggak ada yang tahu. Hobi tadi, ya kan, hobi tadi apa? Gitu kan. Kalau gue emang dari dulu hobi ngayal gue. Oh gitu. Iya, gue ngayal setiap, apalagi zaman masih muda ya, masih zaman kuliah. Setiap sebelum itu ngayal mulu gue, kayak inilah, udah ngayal itu loh gitu kan. Nah dari ngayal itulah, kemudian kalau kata psikologis begitu gitu loh. Oh, berarti lu cocok jadi lu nih kreatif gitu loh. Karena suka menghayal, ide-ide, imajinasi gitu. Nah, orang yang suka ngayal itu cocok tuh. Lu kreatif. Cocok itu kerja di industri kreatif. Tinggal diasah lagi lah ya. Iya, karena semua imajinasi dia gitu, menghayal gitu kan. Semua itu dari hayalan. Iya. Ya kan? Hayalan jadi kenyataan. Iya, gitu kan. Yang PR-nya adalah bagaimana merealisasikan dari hayalan itu jadi kenyataan. Nah, prosesnya itu yang harus lo nikmati, lo asah semua. Butuh waktu. Jadi melihat dulu, kita belajar dulu dari kru dulu gitu kan, dari apa dulu gitu. Kemudian ketika lo punya ide, sampaikan. Ya kan, sekecil apapun. Nih, gue contoh dulu, gue di Trans TV. Ya kan? Gue jadi seorang kreatif, butuh waktu gue 2 tahun sampai 3 tahun gue untuk jadi level kreatif ya, hanya mengerjakan rundown, bukan seorang konseptor. Nah, ketika itu gue memberanikan diri, ya, gue ngetok pintu ruangan bos gue, bos gue langsung eksekutif produser atau kepala departemen malah gue ketok. Gue udah ngelewatin produser sama IP gue. Iya. Gue ketok, gue ngajin konsep. Jadi kan, gue ngajin konsep. Wah, bagus nih. Udah ngobrol sama IP lo. Belum mas. Yaudah ngobrol dulu aja. Iya. Ya kan, udah datengin ke IP gue, mas gue ada konsep gini. Oke nih Bin. Cuma kalau kita kerjain gimana nih? Nggak ada orang Bin katanya. Ini kalau gue ide lo nih, kalau gue ajuin ke Pak CT nih, pasti oke. Cuma kalau disuruh kerjain gimana? Nggak bisa, kita nggak ada orang lain. Nggak apa-apa mas, tim lain aja ngerjain, nggak apa-apa gitu. Yang penting ini nyumbang lo berarti. Iya. Nyumbang, ya? Nah ada kontribusi, ada kemauan tadi gitu. Apa ya, istilah orang tuh ngotot nih. Gue pengen ngotot banget karya gue bisa jadi ide gue jadi karya gitu. Lalu harus ngotot gitu. Iya. Gue harus ngotot untuk bagaimana caranya ide lo itu jadi karya. Nah itulah maksud gue, prosesnya itu lo harus ngotot gitu. Lo bagaimana caranya nih? Gimana caranya? Gitu kan. Entah lo mau ngetok ngobrol, sharing kan. Apakah lo mau diem aja gitu kan, tunggu ide lo diminta orang ya lama gitu kan. Butuh waktu yang panjang untuk itu. Jemput bola. Iya, jadi kalau itu lo udah jadi profesional kalau lo diminta gitu kan. Nah, sampai akhirnya ide gue, konsep program gue, alhamdulillah satu program gue jadi program, satu ide gue, konsep gue jadi program. Nah, dari situlah nama gue mulai naik dulu.
gitu. Karena satu-satunya seorang kreatif yang idenya jadi program. Selama ini yang mikirin produser, eksekutif produser, EP gitu kan yang mikirin itu. Sampai gue ketika meeting itu gue dipuji sama bos gue, nih Harbin nih, ya kan kayak Harbin nih, coba kalian tuh yang kreatif Harbin nih, dia nih udah berapa kali nih ngetok ruangan gue. Anjay. Bener. Jadi gue nemu aja gue enak kan gue di forum meeting departemen tuh disuruh karyawan Harbin dong, lo gitu kreatif, jangan jadi ini terus, followers terus kata gitu. Gue suka kayak gini gitu. Jadi kalian tuh punya ide, sampein ke bos kalian. Jangan bos kalian yang mikirin ide, kalian juga mikirin ide dong gitu. Kasih gitu, kontribusi lah gitu. Gitu. Gue sampai dipuji untuk karena gue berani aja. Yang penting kalau gue kemarin menggebu-gebu pengen banget berkarya ya. Pengen bangga banget kalau karya kita itu ditonton oleh orang. Iya dong, pasti dong. Iya kan? Siapa yang tidak bangga? Sekali lu berkarya, lu gatel nggak pasti. Iya. Lu gatel, lu akan berkarya terus. Alhamdulillah, gue sampai sekarang udah Banyak. ya ada 3 lah program TV yang berhasil dari ide gue gitu kan. Jadi sesuatu tadinya dari ide bisa jadi karya gitu kan. Ya karena kita ngotot tadi ya gitu, apapun caranya. Tapi tetap gini, jangan juga ide lo itu lu ceritain sama orang. Gitu. Lo harus cerita ke orang yang tepat. Bener, di situasi yang tepat, orang yang tepat. Gitu. Iya. Lo hargailah ide lo itu. Hargain dong ide lo itu dengan cara lo nggak usah nyebar, nggak usah ember. Gue punya ide nih, gini. Padahal cuma lu ngobrol sama siapa, lihat dulu. Lu ngobrol sama orang kreatif, ide lu cecuil bisa jadi sesuatu, bisa jadi gede sama orang yang kreatif. Itu gue buktikan sendiri gitu kan, ketika banyak orang yang gue punya ide ini nih gitu. Ya gue diem aja gitu. Tapi dari otak gue langsung berpikir pak gitu. Bisa nih gitu kan. Bisa nih gitu kan nanti. Maksudnya bukan istilah gue curi, tapi gue kembangin lagi, bisa sesuatu nih lagi gue bisa. ATM. Iya, kalau orang kreatif itu, kemana aja, pasti dia langsung berpikir kemana. Iya. Itu balik lagi ke pepet. Nah, ke pantai nih, main ke pantai. Kalau orang kreatif, kalau orang nggak kreatif berenang. Tapi kalau orang kreatif dia nggak ini. Wah, ada ini nih, kayak bagus boleh nih ya. ini. Ini boleh nih tempat syuting nih misalkan ya kan. Boleh nih bikin ya kan. Ya sesuatu di pantai ini gitu kan. Boleh nih gini. Seru nih kalau ntar begini. Nah, itu orang kreatif begitu. Orang kreatif itu kalau dia ke tempat baru, dia pasti akan jadi ide baru gitu. Imajinatif. Ya gue beberapa kali lah kayak gitu kan, hal-hal kayak gitu yang cuma ke tempat ini, wah boleh nih gitu kan. Bisa nih tuh. Cakep nih kayak gini. Nah, lalu bertemanlah lu dengan orang kreatif. Iya, setuju. Ya kan? Belajar. Supaya kadang gini. tumpul. Iya. Lu dapet ilmu baru, kadang ide itu dari cetukan-cetukan. Iya benar. Iya kan? Benar. Gini. Gitu kan? Boleh juga tuh. Iya deh. Gitu kan? Iya. Kita bikin. Iya kan? Catat gitu. Nah, tinggal lagi kemauan tadi gitu kan, jangan sampai cuma ide-ide doang tapi nggak dieksekusi gitu. Tapi eksekusinya yang berat. Anak zaman sekarang sebenarnya karena apa ya, nggak sadar proses kali ya. Nah, proses itu kan nggak bisa cepet gitu loh. Proses itu ada belajar, tempatnya kita belajar nyoba gagal nyoba lagi. Kreatif itu nggak boleh baper. Ide lu ditolak nggak boleh yaudah deh coba males lagi gitu kan, males tadi tolak lagi, jangan kayak gitu. Mungkin ide lu nggak tepat dengan apa yang dimau gitu. Tapi lu keep aja, sesuatu yang terbanyak juga gua gitu kan, ide-ide yang belum tempat tapi tetap aja gua keep aja dulu. Suatu saat pasti akan kepake kok ide kita itu. Ya nggak Bon? Iya. Pasti. Gua percaya banget sama Herbin. Gua kenal udah 10 tahun lebih. Iya benar kan? Benerin lah. Bener. Guys, gue nimbrung ya.
Ntar gue cut kok. Terima kasih. Mas Bon kan partner kita juga, Iya ya kan, dong. bikin dua program ya Bon ya. Oh, 2 program alhamdulillah tembus. Tembus, ya Luar kan. biasa. Agak kreatif. Apa aja sikat, Bos? Gitu. Cuan for life. Padahal sesuatu itu belum pernah dicoba sama Mas Bon jadi seorang kreatif, Belum. ya kan? Belum. Tapi berkat bimbingannya Pak Herbin ini, otak gua semakin pusing. Tapi kalau sesuatu yang berat, kalau kita suka, nggak akan jadi berat. Iya. Pasti ada aja ide. Balik lagi ke enjoy-nya tadi. Gue nih kemarin ada PLN ya kan, kan teman gue, ya kan teman gue minta gue bikin skrip buat filler. Nah gue belum pernah bikin filler, iklan, bikin skrip, bikin konsep malah, bikin cerita. Ada 6 episode. Terus? Pak, tolong dong bro, tolong dong. Kan gue jadi kreatif nih, lagi kreatif buat bikin story, buat bikin skripnya, tentang apa, tentang ini. Oh, lu bisa kan? Bisa. Balik lagi ke situ ya, ada peluang. Hajar, lahap. Gue belum pernah Pak jadi skrip Iya. script writer, belum pernah gue. Bikin filler lagi, bikin cerita kan. Bisa aja dulu. Iya. Gua ambil aja dulu, oke. Ya speak aja, bisa pernah gue gini gitu kan. Iya. Oke, budget berapa? Budget segini. Wah, tinggi lagi dong. Gue biasanya, gue biasanya segini. Nawar. Padahal gue gak biasa, belum pernah, ya kan. Gua ambil aja dulu, gitu kan. Ya udah, berapa episode? 6 episode. Oke, lumayan gitu kan. Hitungannya 6 kali 6. Oke, ya udah, oke. Gua ambil. Akhirnya jalan. Kan negosiasi dulu, aduh jangan segitu dong, gitu kan. Iya. Ya udah deh buat lu, iya kan. Padahal itu udah bagus Pak. Ya nggak apa-apa, jual mahal. Iya kan. Ya udah deh Jual buat mahal lu dikit. nih, ya kan. Kalau bukan lu sih gue nggak mau lah, gitu. Iya. Iya kan, iya. Konselan dikit lah, gitu. Udah, gua ambil, baru udah mikir udahnya. Apa ini ngomongin kita? Apa gua nih ya? Gitu kan. Udah, referensi dulu. Gue biasa bertapa dulu emang. Iya dong, nggak bertapa nggak dapet Tapa ilham. dulu berapa hari gitu loh. Oke bro, siap. Thank you bro. Gitu cari ide. Iya, cari ide, cari referensi, hargai prosesnya juga. Iya, perbanyak referensi, perbanyak relasi. Oh, Nah, relasi penting. Iya. Kalau dulu pepatah banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak relasi, banyak rezeki. Nah, Amin ya. iya kan, banyak relasi, Amin. banyak rezeki. Oh. Karena rezeki lo dari relasi, Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi tetap awal-awal gitu ya, kita harus tahu dulu kemampuan kita Kapasitasnya. maksimalkan kemampuan kita, Iya. gitu. Ketika kita dapat proyek, lakukan itu dengan baik, ya kan. Seberat apapun, terima aja. Hargai proses lu, berproses, lu kerjain sebagus mungkin. Jangan hanya asal kerjain, Iya. jangan asal jadi, tapi do the best. Iya. Jadi yang terbaik gitu loh. Pola pikirnya tuh lebih ke atas dikit, jangan Iya. jangan asal jadi aja, bisa jadi udah selesai gitu. Ya udah deh, segitu aja. Iya. Lu bisa bersaing nggak gitu loh. Kreatif ini akan update terus kan, kreativitas ini. Lu ketika kita dikasih challenge gitu, outstanding gitu loh. Iya. Berpikir outstanding, di atas rata-rata di konsep lu. Konsep lu gimana? Bagus nggak ide cerita lu? Jangan sampai kalau gue mindset gue orang nggak ada revisi. Ketika gue propose, oke. Waduh. Iya, karena mindset gue udah ke situ. Oke. Ketika gue mau propose konsep gue, klien udah harus oke gitu. Itu jangan sampai sekedar bikin hasil apa? Revisi banyak banget. Iya. Tapi kalau lu udah mindset lu, ini Ntar tinggal revisi. iya, klien tinggal suka nggak ya? revisi. Kayaknya nggak suka nih, nggak oke nih, Iya. nggak kurang oke nih, kurang nih. Terus, wah ini oke nih. Kalau feel kita udah dia oke nih, pasti klien suka. Pede. Iya. Tadi pede dulu deh dengan ide lo, wah pasti oke nih klien. Iya. Kalau kita udah ngerasa, kalau gue udah feel gue udah bermain di situ, oke nih konsep gue. Karena gue berarti kan kita menghargai konsep kita. Kalau kita nggak yakin, sendiri aja nggak yakin, biasa aja nih konsep. Iya. Jadi serahin aja deh. Ya apalagi orang bacanya, udah ada ini biasa aja, revisi, gue maunya gini. Iya.
Tapi kalau kita level kita mindset kita udah oke nih, pasti ini gue harus goal nih, harus nggak ada revisi. Paling tidak kalau ada pun revisi Nggak sedikit, banyak. iya nggak banyak, karena kita udah mindset kita udah di atas Iya. gitu. Begitu kalau sesuatu kita dapat challenge, konsep, ide, Do the best. brilian lah, do the best lah. Do the best, be outstanding, Di sounding, di extraordinary. ini apapun lah namanya lah gitu. Pokoknya lo Pokoknya harus satu tingkat lebih iya tinggi dari ekspektasi. ekspektasi. Luar biasa. Lo harus udah ekspektasi klien. Iya. Ekspektasi klien gitu. Bukan ekspektasi kita gitu. Kalau kita udah merasa belum oke nih. Belum oke, udah kerja terus. Oke, sampai oke. Iya. Ya kan? Revisinya ini nih. Setuju. Gue cuma maunya ini ya. Maunya ini. Tapi kita lakukan. Lakukan lebih di atas lagi, jangan maunya klien doang, tapi apa yang nggak dipikirkan klien gitu loh. Iya. Oleh Itu orang. tuh jarang banget anak zaman sekarang ya. Smart netizen di sini juga mungkin inilah ngerasain lah. Iya, Kayak gitu. jadi berpikir itu different. Dia Iya. berpikir outstanding dari orang pikirkan gitu. Orang cuma pengen kayaknya minta begini ya. Tapi kita harus kasih, ya kan, yang tidak terpikirkan oleh dia, gitu. Iya. Surprise Iya, effect. entah itu kita referensi dari mana gitu kan. Ya udah ketika di present, gitu ya. Iya. Oh iya. Wah bagus nih. Iya. Ya kan padahal ide itu udah ada sebenarnya, udah pernah dilihat sama dia gitu kan, udah pernah ditonton misalkan ide, tapi tontonan itu oh bagus nih. Ada yang beda, Nah, beda. sama nih. Notice. Tapi nggak sama gitu kan. Oh. Berbeda sama tapi tak sama. Gimana sih bahasanya? Apa ya? Ya itulah. Beda tapi tetap satu. Beda dong. Oh beda ya. Serupa tapi tak Serupa tapi tak sama. Oh iya, Oh, iya, serupa tapi kayak tak sama. Oke, itu quotes tadi menutup podcast kita. Gua nggak tahu gua mau ngapa sih. Pokoknya banyak sekali yang tadi di-share tips-tipsnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat sih. Iya, salah satunya adalah berani ambil peluang, do the best, be extraordinary, think different. Wah, Iya, benar itu sekali. semua. Dari pengalaman-pengalaman di industri kreatif udah di-share sama Kak Harbin di sini ya kan. Jadi untuk teman-teman yang mau terjun, paling nggak udah ada bayangan dan pegangan lah. Thank you banget untuk Kak Harbin Saputra. Wih. PSD. PhD. Tapi gue jarang pakai PSD gitu. Luar biasa. Kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di Nongkrong Digital selanjutnya. Jangan lupa di subscribe karena channel Kreator Nongkrong akan membuat konten baru dan orisinal. Jadi supaya kalian gak kelewatan, di subscribe dan di like biar algoritma YouTube-nya meningkat. Follow IG gue dong. Follow IG Iya. gue. Kalau mau nanya-nanya ke Kak Harbin, follow IG di mana? @harbinsaputra. Harbin Saputra digabung ya. Iya, gabung aja. Harbin Saputra, biasa aja nggak pakai Syah Putra tuh. Banyak banget ada Syah Putra. Gak usah Saputra. Namanya Udah, tipu gitu. Pak, jadi mohon maaf. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin sampai habis. Gue Irsan 56 pamit dan bintang tamu saya. Harbin Saputra. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah.